Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa di mata kuliah Getaran Mekanik. Bersama saya Berli Paripurna Kamil. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kategori getaran. Baik, kita mulai dengan kategori getaran yang pertama, yaitu getaran dapat kita kategorikan berdasarkan getaran bebas atau getaran tersebut adalah getaran paksa. Apa yang disebut sebagai getaran bebas? Getaran bebas itu terjadi jika sebuah sistem diberi gangguan awal, kemudian sistem tersebut kita biarkan bergetar dengan sendirinya, maka getaran yang dihasilkan itu adalah disebut sebagai getaran bebas. Perlu diperhatikan bahwa pada getaran bebas itu tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem selama getaran itu kita amati. Contoh paling sederhana itu adalah getaran yang atau gerak bolak-balik yang terjadi pada gambar di atas ini. Jadi ini adalah salah satu contoh getaran bebas, di mana pendulum itu bergerak bolak-balik, berosilasi ke kiri dan ke kanan, tanpa ada gaya pengganggu dari luar yang membuat dia bergerak. Nah, tipe getaran seperti ini yaitu disebut sebagai getaran bebas. Nah, tipe kedua itu adalah getaran paksa. Getaran paksa itu jika sebuah sistem diberi gangguan yang bersifat dinamik dari eksternal yang menyebabkan benda tersebut bergetar. Nah, getaran yang dialami oleh benda yang disebut tadi itu adalah disebut sebagai getaran paksa. Contohnya adalah getaran yang bisa kita amati pada sebuah motor bakar seperti yang ada di gambar di bawah ini. Nah, getaran yang terjadi pada motor bakar itu disebut sebagai getaran paksa. Mengapa? Karena getaran tersebut terjadi karena ada pengaruh gaya dinamik eksternal. Dalam hal ini itu adalah gerakan dari piston yang bergerak bolak-balik yang menyebabkan sistem motor bakar itu bergetar. Nah, sistem seperti ini disebut sebagai sistem getaran paksa. Jadi dapat kita kontraskan antara getaran bebas dan getaran paksa dalam pengertian getaran bebas itu selama bergetar tidak ada gaya eksternal yang mengganggunya, sedangkan getaran paksa itu selama dia bergetar itu ada gaya eksternal yang membuat dia bergerak berosilasi. Nah, khusus untuk sistem getaran paksa ada sebuah konsep yang penting yaitu yang disebut sebagai resonansi. Jadi resonansi itu adalah sebuah kondisi di mana sistem getaran itu akan berosilasi dengan amplitudo yang sangat besar. Kapan kapan resonansi itu terjadi? Resonansi terjadi ketika frekuensi gaya eksternal itu nilainya sama dengan frekuensi alami dari sistem tersebut. Tentu saja karena resonansi itu banyak yang bersifat merusak, maka banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh insinyur untuk mengurangi atau meredam efek dari resonansi tersebut. Kemudian getaran juga bisa kita kategorikan menjadi dua hal dalam hal getaran tak teredam dan getaran teredam. Getaran yang tak teredam itu terjadi jika energi yang ada dalam sistem tersebut itu tidak hilang dengan berjalannya waktu. Jadi tidak ada energi yang terbuang. Nah, pada kasus getaran tak teredam ini, maka amplitudonya dapat kita amati nanti dia akan bersifat konstan. Hal sebaliknya terjadi jika getaran tersebut masuk dalam kategori getaran teredam. Pada sistem getaran teredam, ada terjadi kehilangan energi pada sistem tersebut. Efeknya adalah amplitudo getarannya atau amplitudo osilasinya itu akan semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Dapat kita perhatikan pada gambar di samping ini. Gambar yang pertama, yang di sisi sebelah kiri, ini adalah sistem getaran tak teredam. Sedangkan yang ada di sebelah kanan, ini adalah sistem getaran yang teredam. Di sini bedanya secara visual kita bisa lihat untuk sistem yang tanpa redaman itu tidak ada damper, ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu ada damper. Nah, gerakannya itu bisa kita lihat dalam plot di sisi sebelah kanan ini. Yang hitam itu adalah gerakan dari sistem getaran tanpa redaman,
dapat kita lihat osilasinya itu tidak berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi sumbu X ini adalah sumbu waktu. Kita perhatikan bahwa garis hitam itu tingginya tidak berubah, menunjukkan bahwa tidak ada energi yang terserap atau energi yang terbuang selama getaran itu terjadi. Hal yang sebaliknya terjadi pada sistem yang teredam. Di sini direpresentasikan dengan garis yang berwarna merah. Dapat diperhatikan di sini, garis berwarna merah itu osilasinya semakin lama semakin mengecil seiring dengan berjalannya waktu. Mengecilnya osilasi itu menunjukkan bahwa sistem tersebut kehilangan energinya. Energinya diserap oleh redaman sehingga osilasinya semakin lama semakin berkurang. Baik, untuk selanjutnya kita dapat mengkategori getaran itu berdasarkan apakah dia merupakan getaran linier atau getaran non-linier. Getaran linier itu adalah getaran yang dihasilkan oleh sebuah sistem di mana komponen-komponennya, yaitu pegas, massa, dan redamannya, berperilaku linier. Sehingga jika salah satu saja dari elemen getaran tersebut tidak berperilaku linier, maka getaran tersebut disebut sebagai getaran non-linier. Dalam persamaan matematikanya nanti dapat kita amati bahwa persamaan getaran linier itu akan menghasilkan persamaan linier, sedangkan persamaan getaran non-linier itu akan menghasilkan persamaan non-linier. Baik, kemudian kategori selanjutnya itu adalah deterministik dan random. Jadi ada yang disebut sebagai getaran deterministik dan getaran random. Bagaimana yang disebut sebagai getaran deterministik? Getaran deterministik itu terjadi jika eksitasi yang berupa gaya atau gerakan yang terjadi pada sebuah sistem itu dapat diketahui atau diprediksi pada setiap waktu. Sehingga getaran yang dihasilkan oleh sistem eksitasi seperti itu disebut sebagai getaran deterministik. Contohnya adalah seperti yang ada di sisi sebelah kanan ini. Ini adalah respon, ya, plot respon dari sebuah sistem yang deterministik. Kita dapat lihat di sini polanya itu bisa kita kenali dengan berjalannya waktu, pola tersebut akan berulang. Sehingga ketika kita mengetahui histori dari sebuah gerakan, maka kita bisa memprediksi gerakan itu di masa akan datang akan berbentuk seperti apa. Nah, sistem seperti ini itu dihasilkan oleh gangguan yang deterministik dan responnya itu juga deterministik. Hal yang sebaliknya terjadi pada getaran random. Pada getaran random, getaran tersebut disebabkan oleh eksitasi atau penyebab yang bersifat random atau tidak bisa kita prediksi polanya. Dalam bentuk plot itu dapat kita lihat pada gambar di sisi sebelah kanan ini. Kita dapat lihat di sini, walaupun kita katakanlah mengetahui sebagian histori dari gerakan, dari eksitasi, kita tidak bisa atau tidak mampu memprediksi gerakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sifat seperti ini itu disebut sebagai random atau dia non-deterministik. Apa contoh dari getaran yang bersifat non-deterministik atau random? Contohnya adalah angin. Angin itu akan mempunyai sifat yang random, tidak bisa kita prediksi walaupun kita mengetahui histori dari pola angin sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua adalah kekasaran permukaan jalan. Itu juga termasuk dalam contoh-contoh eksitasi yang non-deterministik atau random. Dan contoh yang lain itu adalah gempa bumi. Gempa bumi juga adalah getaran yang bersifat random. Nah, semua getaran yang disebabkan oleh eksitasi yang bersifat random itu akan menghasilkan getaran yang random. Demikian para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.